Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martalia Dewi, ingin mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu mengenai rendahnya kesadaran masyarakat mengenai konservasi satwa liar. Dikutip dari Wikipedia, konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris yaitu conservation, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Adapun menurut ilmu biologi, konservasi adalah efisiensi penggunaan, produksi, transmisi, atau distribusi energi yang berakibat pada turunnya konsumsi energi dengan tetap menghasilkan manfaat yang sama. Lalu pelestarian dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara bijaksana, dan pelestarian dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan dengan memastikan bahwa habitat alami suatu area dapat dipertahankan, sementara keanekaragaman genetik dari suatu spesies dapat tetap ada dengan mempertahankan lingkungan alaminya. Maka dari itu, konservasi satwa liar adalah pelestarian dan perlindungan hewan, tumbuhan, dan habitatnya. Dengan melestarikan satwa liar, kita memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati dunia alami dan spesies luar biasa yang hidup di dalamnya. Untuk membantu satwa liar, penting untuk memahami bagaimana spesies berinteraksi dalam ekosistem mereka, dan bagaimana mereka dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan dan manusia. Cambridge English Dictionary mendefinisikan konservasi sebagai perlindungan tumbuhan dan hewan serta alam. Next. Salah satu upaya paling awal dalam komunitas konservasi untuk bergulat dengan makna konservasi dapat ditemukan dalam Strategi Konservasi Dunia yang diterbitkan oleh IUCN pada tahun 1980. Di sini tujuan konservasi diberikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memelihara proses ekologi penting dan sistem pendukung kehidupan. Lalu melestarikan keanekaragaman genetik dan untuk memastikan pemanfaatan spesies dan ekosistem yang berkelanjutan. Next. Namun, masih banyak masyarakat yang sama sekali tidak sadar akan pentingnya konservasi satwa liar, khususnya di Indonesia. Di bawah ini saya lampirkan satu artikel berita yang diberitakan melalui internet oleh kompas.com. Judulnya adalah Jual Beli Satwa Dilindungi di Jatim. Indukan lutung dibunuh dan anaknya diambil, dijual 15 juta rupiah per ekor. Polda Jawa Timur menangkap 2 anggota sindikat perdagangan satwa dilindungi. Mereka adalah Vando Rangga Wisata, umurnya 29 tahun, warga Pakel, Kabupaten Tulung Agung. Ia ditangkap di rumahnya pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021. Tersangka kedua adalah Sandi Vanandri Sivian Sauri, umurnya 25 tahun, warga Kalisat, Kabupaten Jember. Ia ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 dini hari. Dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan beberapa barang bukti, yaitu 2 ekor lutung Jawa dalam keadaan hidup, ada juga 2 ekor binturong, 1 ekor burung rangkong, 1 ekor landak, 1 ekor musang rase, dan 6 ekor anakan burung rangkong. Selain itu, ada juga 2 lutung Jawa dan macan tutul dalam keadaan mati. Kasubdit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Jatim AKBP Oki Ahadian Purwono mengatakan jika 2 pelaku sudah menjalankan bisnis haramnya sejak setahun terakhir. Kedua tersangka menjual satwa yang dilindungi melalui media sosial. Untuk 1 ekor satwa yang dijual, mereka mematok harga hingga 15 juta rupiah. Menurut Oki, sindikat ini melayani pangsa pasar pembelian dalam negeri. Peran kedua tersangka terbilang sama, yakni mencari stok satwa dan menjualnya secara berjejaring sesuai permintaan. Sampai saat ini kami masih mendalami kasus tersebut yang diduga masih banyak jaringan mereka, tuturnya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Reply Handoko mengatakan petugas masih akan melakukan pengembangan pada terduga pelaku. Kedua
Kedua tersangka diamankan karena melanggar dasar hukum mengenai memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup dan mati. Lalu kedua tersangka akan dikenakan pasal 40 ayat 2, eee, pa dan juga pasal 21 ayat 2 huruf A, B, dan D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda 100 juta. Dari artikel di atas, perbuatan tersebut sudah jelas akan membuat kepunahan satwa liar, terlebih lagi jika memperdagangkan satwa liar yang dilindungi. Dikarenakan perdagangan satwa liar adalah bentuk kejahatan transnasional yang sangat serius. Perdagangan satwa liar ilegal juga mendorong penyebaran penyakit infeksi. Terbukti dengan kasus penyebaran virus corona atau kita kenal dengan COVID-19 yang saat ini masih berlangsung. Sebagaimana diberitakan oleh kantor berita antara Badan Legislatif Cina akan secepatnya melarang perdagangan dan konsumsi hewan liar sebagai salah negara untuk mengatasi wabah virus corona atau COVID-19 yang telah mengorbankan ribuan jiwa. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi menjadi lokasi dengan tingkat ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang juga tinggi atau hotspot. Salah satu ukuran dari hotspot adalah laju hilangnya habitat. Dengan makin berkurangnya habitat, potensi konflik manusia dan satwa liar makin meningkat. Adanya serangan harimau, gajah, eee, monyet ekor panjang ke lahan garapan manusia itu salah satunya akibat dari perebutan ruang hidup antara manusia dan satwa liar. Karena pada umumnya hilangnya habitat terjadi akibat perubahan hutan menjadi lahan-lahan budidaya seperti pertanian, perkebunan, dan hutan hutan tanaman industri, serta infrastruktur yang dianggap lebih produktif dan lebih relevan untuk perekonomian negara. Padahal dalam perspektif ekonomi, keanekaragaman hayati berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan manusia. Jika ekosistem yang diperankan oleh keanekaragaman hayati seperti penyerbukan, pemurnian air, pencegahan banjir, dan penyerapan karbon ditaksir bernilai sebesar 125 sampai 10 triliun US dollar per tahun, lebih dari separuh produk domestik bruto dunia. Oleh karena itu, satwa liar bukan hanya sekedar sumber daya atau komoditas yang bisa diperjualbelikan atau dinilai dengan uang. Satwa liar memberikan kontribusi yang besar pada perkembangan ilmu kesehatan, seperti dalam buku Sustaining Life: How Human Health Depends on Biodiversity, mengidentifikasikan 7 grup organisme yang memiliki peran kunci untuk kesehatan manusia, serta menguraikan bagaimana pengaruh hilangnya organisme tersebut terhadap manusia. Dari 7 grup organisme tersebut, 6 grup diantaranya adalah jenis satwa liar. Next. Walaupun sudah diuraikan nilai-nilai satwa liar bagi kemaslahatan manusia, namun kesadaran konservasi satwa liar masih sangat rendah, baik di level masyarakat maupun para pengambil kebijakan, sehingga tidak mudah untuk mendamaikan konflik-konflik kepentingan dalam perebutan ruang hidup antara satwa liar dan manusia. Next. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.